Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gus Rizal Azais ya. Nah, pada video kali ini kita akan sedikit belajar ya dan membahas tentang seseorang itu bisa sakit ya, atau sakit itu bisa diakibatkan karena faktor psikis atau faktor emosi. Emosi di dalam tradisional medicine itu ada 7 ya. Selama ini yang kita tahu emosi itu adalah rasa marah ya, tetapi dalam tradisional medicine eh, ada 7 hal yang disebut dalam kategori emosi. Yang pertama adalah emosi marah ya, seseorang yang emosi yang marah berlebih ya, atau dia itu seseorang yang temperamental ya, atau dia itu seseorang yang pendendam ya, itu hati-hati guys ya, dapat menyerang hati atau dapat menyerang livernya ya, dan itu diakui di dalam tradisional medicine ya. Singkat cerita, saya ada seorang pasien ya, yang mana beliau itu pernah berpisah dengan pasangannya ya. Si pasangannya ini karena tidak terima ditinggalkan oleh istrinya ya, dia merasa dendam ya, dia merasa sakit hati, marah ya, sehingga terserang liver ya, penyakit liver, waktu itu sirosis ya, divonis oleh dokter sampai stadium akhir ya, dan akhirnya tidak ada. Nah, ini salah satu dari sekian banyak contoh, dan banyak sekali ya contoh-contoh dari emosi ya. Ada sebuah kisah juga yang menarik dari emosi marah ini ya. Dahulu di Jamiah Islamiyah Madinah ya, pernah ada sebuah kisah di Mekah, di Madinah ya, di Saudi Arabia. Ada seseorang yang membeli untuk meneliti tentang unta ya, untuk meneliti tentang unta, karena ada sebuah hadis yang menyatakan wa ma khalaqal ibili mimma ibili syayatin ya, tidaklah aku ciptakan unta melainkan sama seperti aku ciptakan setan. Jadi dalam hadis ini diceritakan bahwa Allah itu menciptakan unta dari api sama seperti Allah menciptakan setan. Wallahu taala alam ya. Walaupun ada yang mengatakan hadis itu dhaif, hadis itu lemah, tetapi unta itu memiliki sifat pemarah ya. Dan satu-satunya manusia di muka bumi yang bisa menjinakkan unta saat marah tanpa alat adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung sujud di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Umar saja lari saat ada unta yang gila, unta yang marah. Nah, itu disembelih ya. Unta yang punya anak unta betinanya diikat, anaknya disembelih. Anaknya mati, induknya juga mati. Dan ternyata setelah diotopsi, satu-satunya organ yang hilang dari unta itu adalah livernya, hatinya. Itu yang pertama, ya, emosi atau marah yang berlebih. Oke, emosi yang kedua adalah emosi bahagia yang berlebih. Oke, kita sebut di sini yang hulu di dalam Islam. Dalam Al-Tibun Nabawi, hulu, berlebih. Salah satunya, ya, bahagia. Ya, dari tradisional medicine, ya, juga ada di dalam kitab-kitab At-Tibun Nabawi, sama. Ya, hanya saja menggunakan bahasa-bahasa sesuai dengan negara itu. Nah, bahagia atau senang yang sangat berlebihan itu dapat mengakibatkan serangan jantung. Ya, percaya atau tidak percaya. Dan ini banyak fakta. Coba teman-teman sekalian perhatikan. Pernah enggak mendengar sebuah kisah nyata? Orang dapat hadiah, ya, togel katakan, atau undian, lotre, 1 triliun. Tiba-tiba mati. Ya, dikatakan oleh dokter masuk UGD, kena serangan jantung. Ya, kena serangan jantung. Kenapa demikian? Ya, nah, pada video selanjutnya nanti kita akan jelaskan tentang yang namanya organ itu berhubungan dengan 5 elemen. Ya, jantung itu nanti berhubungan dengan api. Saat api jantung itu terlalu membara, maka dapat mematikan si jantung itu. Dan salah satunya adalah senang, bahagia yang mengeksitasi, ya, atau yang hulu atau yang berlebihan. Emosi yang ketiga adalah rasa khawatir. Ya, rasa kekhawatiran yang berlebihan. Ya, itu dapat menyerang limpa
kita. Limpa di dalam tradisional medicine itu berhubungan dengan lambung. Limpa adalah organ yang juga menyimpan darah dan mencerna sari makanan, emosi atau rasa yang khawatir berlebihan, atau tipe pemikir yang berlebihan. Oke, nah di sana orang yang tipe pemikir atau khawatir berlebihan, dia dapat menyerang limpa lambung pencernaan. Nah, rata-rata orang yang berprofesinya lebih banyak memikir, dia akan terkena serangan masalah pencernaan, entah itu asam lambung, entah itu mah, dan lain sebagainya. Oke, emosi yang keempat dan sekaligus yang kelima, yaitu rasa sedih dan cemas yang sangat berlebihan. Itu dapat menyerang paru-paru. Paling mudahnya saat teman-teman nangis, ya, nangis yang sedih banget, yang tidak bisa terkontrol. Apa yang terjadi? Akan menimbulkan sesak nafas, ya toh? Karena apa? Saat itu paru-paru kita tidak bisa menyerap oksigen dengan sempurna. Apalagi yang memiliki sifat cemas banget atau orang yang gampang sedih. Nah, ini juga berisiko untuk terserang asma. Berikutnya, emosi 6 dan 7. Ya, 6 dan 7 jadi satu, ya, yaitu emosi takut dan terkejut. Orang yang memiliki sifat penakut yang berlebihan atau gampang terkejut, nah, dia lebih condong terserang di organ ginjalnya. Dan orang itu atau area buli-buli. Ya, buli-buli meliputi ginjal, rahim untuk wanita, kemudian kandung kemih, dan lain sebagainya. Ya, nah ini banyak kasus. Ya, contoh paling sederhana, saat seseorang itu ditaruh di sebuah tempat yang angker mungkin bagi orang, atau sesuatu yang menakutkan di kuburan atau apa itu, tengah malam, biasanya ini mos itu ya, dikerjain sama seniornya, sampai ada yang ngompol, di saat itulah rasa takut berlebih memuncak. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu di video yang lain yang lebih bermanfaat lagi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.